Hi guys! Welcome back to the English Club podcast, where the language comes to life and And stories take the spotlight. I'm Videla and my friend, I'm Aina. and today we've got something super special for you to line up for. We're going to have two amazing guests today who are going to share their experience or maybe even a few fun stories. Whether you're here to improve your English or get inspired or just hang out with a good vibe, you're in the right place. And guys, if this is your first time tuning in, well, you really picked a great time to join the ride. And we're not going to give you guys a typical info dump. We're going to keep it chill, we're going to keep it real, and we will drop those useful gems in a way that actually makes sense. So, grab your headphones, get comfy, and let's jump into the podcast. Oh wait, before we jump into the real podcast, before our guest is coming up, we wanna give a massive shout out and tons of love to our sponsors yang always can got our back. Wow, siapa itu kak? So first up we have Konveksi Mandiri. Seriously guys, Konveksi Mandiri itu top tier banget buat yang namanya custom polo ataupun baju seragam sampai ke bordenama. Nah, contohnya seperti yang kita pakai ini. Next we have Amaya Scarf. Their product isn't just beautiful but really comfy, and if you're in for a elegant look or clean look, that is totally recommended for you. Yeah, and guys, just an information though, Amaya Scarf just officially open up a offline store in Papanan. Wow, congratulations Amaya Scarf. But kalau misalkan kalian malas mau ke offline store-nya, kalian bisa cek apa aja produk-produk yang ada di Amaya Store di online store-nya di Instagram. And last but not least, we have Kenza Education. Mereka itu punya metode pembelajaran yang benar-benar super efektif banget ya kak. Untuk kita, apalagi untuk kita yang masih SMA ini, Bener, itu kita butuh banget. Ya, butuh banget kita. Dan Kira-kira efektifnya itu karena apa sih di Genza? ya karena mereka itu pelajarannya itu tuh benar-benar impactful dan Wow. Tapi fleksibel nggak sih? iya fleksibel juga. Wow. Itu kayak we really need that Ya, though. kita butuh itu banget, butuh Bener. banget sih. Apalagi bentar lagi ada TKA. Iya. Semangat guys. Guys. Oke, langsung aja. Kita nggak akan membuang-buang waktu lagi. Kita akan langsung karena our guest kayaknya juga Udah gak sabar ya. Bener. Excited banget nih. Nah, langsung aja. Please welcome. Mas dan Mbak Smart 2025-2026. Hi. Hello. Hi guys, how are you? I'm fine, thank you. And you? We're doing so good. Yeah. And who do we have here? Okay, hello everyone. Let me introduce myself. My name is Eka Cynthia Luka. I'm from Stanford, Asbas Marpa 2025 and 2026. And my name is Fadilapa. I'm from 11-3. I come to be Mas Manpa in 2025. Thank you for your introduction. It's really great to have you here. I'm sure our listeners are just as excited as we are to know you better. So once again, welcome to the English Club podcast. Thank you for taking time to join us. And let's get started. Let's go. So, what about we start by you guys telling us who you guys are and what Mas and Ba actually is? Okay, so Mas and Mbak Sekolah itu are student ambassador who are chosen to represent the school, but inside and outside the school environment. This role is not only to appear in public, because to contribute to building a positive image and comparison and structure the school environment. Wow, Keren banget. bener-bener top modal banget, top modal banget.
Oh, guys, kira-kira kalau misalkan you have to describe yourselves in just 3 words, what would they be? I would just say adaptive, brave, and be positive. Why though? Because positif itu kayak kita kayak lebih positif aja, kayak jangan menjadi orang yang negatif kayak ini pasti bisa, karena kegagalan itu bukanlah suatu hal yang bikin kita berhenti di arah tujuan kita, dan juga kita juga harus berani menghadapi tantangan tersebut. Berani itu bisa menjadikan kita lebih percaya diri, lebih berani menghadapi tantangan, dan juga kita harus adaptif itu kayak kita kan harus jadi Mas dan Mbak Sampani. Jadi kan harus adaptasi dengan tugas ataupun dengan proker yang sudah ada gitu. Wow. Oke. Kalau dari aku, cheerful, eager, and curious. Kenapa? Kok kayak kita tuh harus awali semuanya itu dengan semangat dulu lah. Jangan mikirin nanti kita mulai aja dulu gitu. Jadi kita itu harus punya pertama itu kita punya semangat dulu gitu. Buat bisa kedepannya bisa lebih baik gitu sih. Wow, mereka ini positive vibe banget ya Kak. Bener-bener. Kalau boleh tahu, what motivated you to be the Mas dan Mbak? Oke, kalau dari aku, it all started during FPLIs when I saw performing Mas and Mbak sekolah tahun lalu. Itu kayak inspired banget dari aku gitu. Kayak in my heart I wish I could be like them, but I can't do that gitu. Jadi that small talk in my best motivation, dan tentunya juga support dari teman-teman yang super paling excited banget sih. Wow, and now you did it. Mesti teman-teman kalian bangga banget. Of course. Kalau yang motivasi, Kalau untuk saya sendiri yang memotivasi juga dulu pas pada saat seleksi itu kayak wah kok bisa sih ngomong di depan panggung itu, kayak banyak orang kok bisa ngomong gitu, aku kok gak bisa. Jadi kayak aku itu pengen coba kayak jadi lebih baik dari aku yang dulu gitu. Terus dan juga ada dukungan dari orang tua dan juga my best friend of course. Oh, berarti orang-orang di dekat kamu itu supportive banget ya. Iya. benar. Dan itu sangat penting ya guys, support dari orang-orang terdekat kita. Nah, dengar-dengar ada seleksi untuk jadi Mas Mbak itu, menurut kalian gimana waktu menjalani seleksi itu sendiri? Wah, of course itu deg-degan banget sih. Kayak aku kan nggak pernah tuh yang namanya ngomong di depan umum. Itu kayak dilihat hampir satu sekolah ya itu kayak bikin jantung itu Iya sih. So it is your first time waktu Yes. itu? Wow. my first time. Apalagi itu pas pertama kali ngomong di depan juri kayak wah takut nih, kayak juri apa kayak serem-serem gitu. Ternyata enggak guys, juri itu kalem gitu. Oke, kalau dari aku sih seleksi ya. Waktu seleksi gimana rasanya? Bener-bener pastinya deg-degan banget. Apalagi pas disuruh jawab pertanyaan yang sama sekali kita juga nggak tahu gitu. Bener-bener improve banget kan waktu itu. Jadi kayak kita tuh bener-bener udah diserang banyak banget pikiran, waduh ini tuh gimana gitu. Kayak udah overthinkingnya tuh parah banget sih. Terus ditambah deg-degan parah, ditambah disaksiin banyak orang tuh kayak ya ampun gitu kan, ya Allah gitu kan, kayak deg-degan banget gitu. Terus kayak kita tuh coba tenang gitu, coba sedikit cusun gitu, lebih tenang, lebih kayak dibuat enjoy aja, dan next akhirnya kita juga bisa melewati itu gitu sih. Wow. Oh iya guys, itu kan pada saat seleksi ketiga, tau nggak? Kita harus menggunakan 3 bahasa. Language bro. Oh my God. Nggak pernah tahu kita ngomong bahasa Inggris, nggak pernah belajar Inggris. Really banget. Inggris kan itu cuma kayak ngetik apa dari lagu, apa nulis gitu kan. Tiba-tiba disuruh ngomong di depan orang-orang kayak arti ini, pertanyaan dari ini tuh apa? Iya. Itu jujur bikin aku tambah Part nervous. part terhardus banget ya ini Iya, ya waktu jujur seleksi. ya. Jujur So, ya. how's your feeling after being chosen as the Mas dan Mbak? Gimana feelingnya? Setelah kalian melewati seleksi yang menurut kalian benar-benar boom gitu, terus kalian sekarang tak terima gitu, gimana rasanya? Oh Sepi, kayak bahagia sih. Jujur aja bahagia sambil nggak nyangka. Karena aku itu pertama kali ikut seleksi, pertama kali ngomong di depan umum, dan juga pertama kali ngomong pakai bahasa Inggris di depan umum. Itu kayak nggak nyangka bisa menang gitu. Dan juga bangga sih sama diri aku sendiri, ternyata bisa ngelewatin itu.
Wow. Iya, apalagi ini kan setelahnya juga ada sebuah resiko atau tanggung jawab yang harus kita pegang gitu kan, dan kita juga harus lebih adaptasi sama peran baru kita gitu kan. Yang awalnya kita kayak masih santai-santai aja gitu, sekarang kita udah punya tanggung jawab ya kan. Iya, betul banget. Tapi tentunya itu pasti bakal lebih buat kita bisa berkembang lebih lagi kan. Iya. Tapi kalau boleh tahu, tanggung jawab jadi Mas Mbak itu berat nggak sih? Sebenarnya ya kalau menurut aku berat ya, soalnya aku juga pertama kali dan belum pernah jujur sebelumnya kita juga nggak pernah kayak gitu loh. Jadi yang penting tuh kita mulai aja dulu aja, terus kita nanti juga sambil belajar, sambil pelan-pelan, sambil mencoba gitu, dan pasti itu akan bisa membuat meringankan beban kita dan kita akan pastinya lebih enjoy sih ke depannya. Wow. Keren banget. Kalau program kerja Mas Mbak satu periode ke depan itu kayak apa? Oke, kalau dari aku program kerja yang pertama itu pernah kepikiran sih kayak buat sosialisasi pas waktu acara MPL sorry ya, kayak literasi atau pas apel gitu, kita kayak ngisi gitu, terus tentang norma atau apa gitu, harapannya nilai-nilai di sekolah ini bisa terimplementasi gitu kan, dan siswa juga lebih mengerti sama aturan gitu di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Parakan ini. Terus yang kedua, kita kayak bisa pikiran kayak bikin konten gitu, kolaborasi bareng OSIS atau apa gitu, harapannya kita juga bisa lebih tahu gitu kan ya tentang apa sih gitu ya kan. Kemudian yang ketiga, kayak kita bisa jadi apa ya, di acara untuk saling sharing komunikasi, misalnya menjadi MC, moderator, atau jadi kayak pembantu diskusi gitu. Kita bisa saling sharing, harapannya tuh kayak bisa menjadi contoh, bisa buat berani dulu mengusulkan pendapat gitu, dan berani buat speak up gitu. Dan itu juga pastinya bakal melatih komunikasi kita gitu sih. Wow. Ini juga podcast ini juga udah termasuk dari langkah kalian nggak sih? Iya. Perkenalan juga buat teman-teman semua. Iya. Dan pastinya podcast ini bakalan berkesan banget kan, karena kita bisa share kayak gini, bisa ngobrol-ngobrol asik gitu kan. Iya. Kalau sejauh ini jadi Mas Mbak, menurut kalian kelihatannya sih enjoy ya. Tapi kira-kira yang membuat enjoy selama ini tuh apa sih yang jadi Mas Mbak itu? Kalau aku sendiri ya teamwork, kayak jujur itu kerja sama tim sama kerja sendiri itu kan beda jauh ya. Kerja sendiri itu semua tanggungan itu ada di kita. Kalau teamwork itu kayak kita bisa bagi-bagi tugas, kayak menghemat waktu gitu sih, kayak bisa mempererat hubungan juga, kayak komunikasi kita itu lebih erat gara-gara proker tersebut ataupun acara tersebut gitu. Kalau jujur, kalau aku sendiri ya. Iya sih, sejauh ini aku juga enjoy banget, karena yang awalnya tuh overthinking banget gimana sih jadi Mas Mbak itu tuh kayak gimana ya, kayak ya ampun kayak takut banget lah, pokoknya kan belum pernah mencoba juga kan. Jadi kayak ini pengalaman paling iya sih. Dan aku juga kayak I really do this gitu, kayak I am enough kah, apakah aku cukup, apakah cukup baik buat jadi kayak gitu, apakah cukup pantas gitu ya kan. Terus kayak benar-benar ya semakin hari kayak kita menjalannya, kita juga akan semakin enjoy gitu. benar. Tapi emang benar sih, apapun itu kita harus mulai awali dulu. Iya sih, setuju banget. Setuju. Jangan nunggu kita siap atau sempurna gitu kan, penting kita mulai aja dulu sambil belajar sambil berkembang. Benar banget. Oh iya, aku mau tanya nih, kira-kira sejauh ini ada nggak sih momen yang benar-benar berkesan and you guys cannot forget it sampai sekarang, yang kayak sejauh ini adakah kegiatan yang kalian lakukan yang paling berkesan sampai saat ini? Kalau aku cuma satu, yang jujur paling berkesan itu pada saat kita take video buat memperkenalkan Mas dan Pak Seman Pak. Itu kayak, wah, aku masuk video itu benar-benar nyangka, kayak aku kan jujur orangnya tertutup gitu kan, terus tiba-tiba harus masuk video, harus memperkenalkan diri sendiri, memperkenalkan branding sekolah juga, itu kan kayak aku sambil bawa tanggung jawab sama mempersiapkan diri sendiri kan, kayak just like apa ya, itulah susah dijelasin guys. Iya.
Wow. Kalau dari aku sih ya, momen yang paling berkesan itu waktu kita itu disuruh itu tampil puisi pas acara perpisahan kelas 12. Itu kayak special moment banget kan di acara kelas 12, dan kita tuh bisa berkontribusi pada acara itu benar-benar paling berkesan banget. Dan kayaknya podcast ini bakalan jadi momen yang paling berkesan sih, soalnya kita bisa sharing-sharing banyak. We really appreciate that too. Ngomong tuh acara wisuda dan perpisahan kakak kelas tuh kalian benar-benar eksklusif banget gak sih? Apalagi ketemu their parents dari kakak kelas kita. Terus itu acara yang benar-benar wah banget. Wah iya. Terus mengenai konten itu berkesan karena itu pertama kali yang dilakukan Mas Mbak setelah dilantik gitu ya. Iya. Betul banget itu, kayak benar-benar pertama kali baru masuk terus harus berkenalan gitu kan, kayak perkenalan tentang diri sendiri, dan video ataupun itu harus visi misi juga moto gitu loh. Kita harus memperkenalkan branding sekolah dengan baik, kayak membawa nama sekolah, memperkenalkan Mas dan Mbak juga. Iya sih, bener banget. Kalau dari Mas Mbak, is there any fear or insecurity yang kalian harus deal with? Terus biasanya how do you guys usually face it? Bisa dijelaskan lagi kayak apa itu? Ketakutan yang kalian takuti, tapi terus gimana sih cara kalian menghadapi ketakutan itu? Oke, kalau dari aku, ketakutan apa sih dan gimana cara mengatasi ketakutan itu ya? Kalau dari aku sendiri tuh takut tuh yang pertama tuh overthinking banget, takut gagal, takut gak cukup baik, takut apa sih jatuh juga, takut gak sesuai sama ekspektasi gitu kan. Dan itu tuh kayak benar-benar buat aku tuh ketakutan, dan cara mengatasinya yang penting itu kita mulai aja dulu sambil kita fokus sama hal yang kita bisa dulu aja, sambil kita tenang, fleksibel, dan enjoy juga sambil kita open communication. Dan nantinya mungkin kalau kita bisa saling open communication, nanti kayak bebannya itu bisa terkurangi juga dan nggak tanggung jawaban banget, jadi kita bisa sharing-sharing dan saling berbagi tugas gitu sih. Wow, we really respect karena selama kita ngomong sama mereka berdua, mereka benar-benar punya growth mindset yang mana itu Mereka tuh kayak berkarisma banget gitu kan. betul. Dari tadi aku kayak sebenarnya dengerin mereka kayak speechless. I feel like wow, mereka benar-benar deserve to be Mas and Mbak Semanpa. Kalau aku ya ketakutan itu ya pasti sama kayak Eka itu kan, dari kegagalan, takut gagal, takut apakah aku cukup jadi peran Mas dan Mbak ini. I was learning and grow to be better to myself. Kayak aku kan dulu nggak punya rasa percaya diri, terus jadi Mas Mbak itu kayak sekalian melatih percaya diri aku gitu. Takut itu nggak apa-apa, tapi jangan berhenti di satu titik itu, kayak stuck in the moment. Iya, setuju banget. Keberanian itu nggak harus keberanian itu bukan tentang nggak punya rasa takut kan, tapi kayak melangkah tapi walaupun takut kita terus melangkah gitu kan. Wow, guys, write those down. By the way guys, kita itu kan udah lumayan mengenal Mas dan Mbak ini ya. Terus Betul. sekarang mungkin kita bisa main games ya kak. Oh, kita punya games. Apaan tuh? Oh, apa nih? So we're going to play this or that with Mas dan Mbak Semanpa. Oh my god. Itu kayak pertanyaan gitu nggak sih? Kalian dihadapin dua pertanyaan buat diri gitu nggak sih? Oke. Pertanyaannya apa? Kira-kira apa nih pertanyaan bikin deg-degan deh? Apa ya pertanyaannya? Gimana kalau kalian disuruh memilih Apa? nggak jajan seminggu atau nggak main HP seminggu? Kalau aku sendiri lebih nggak jajan seminggu sih, karena kan HP itu kayak kebutuhan ya. Banyak tugas yang di-share dari HP, jadi HP itu kan perlu. Dan juga aku juga suka main game guys, jadi itulah lebih milih nggak jajan seminggu. Oke, agree banget, setuju banget. Kalau aku juga milih nggak jajan seminggu ya, soalnya kalau nggak main HP seminggu tuh udah kayak kita udah lepas tangan dari sesuatu gitu kan, yang semula itu menjadi bagian hidup kita. Waduh, bagian hidup kayak apa aja ya? Kalau nggak jajan seminggu kan kita juga masih bisa makan kan, jajan juga uangnya bisa buat ditabung, kita lebih produktif dan lebih kayak menghemat dan tidak boros ya, yang semula boros jadi kita tuh nggak boros gitu kan. Oh, jadi itu
sebenarnya bukan pilihan ya, tapi itu kayak apa ya, lebih ke Kebutuhan. bener. Tapi kalau I heard juga kalau misalkan HP itu sebenarnya udah jadi kebutuhan primer kita nggak sih? Iya, sering Iya, banget. betul. Apalagi zaman sekarang ya maraknya teknologi kan. Benar-benar udah jadi paling primer banget. Betul. Dari aktivitas sehari-hari sampai belajar itu really need. Iya, bener banget. Kira-kira Mas Mbak mau ditanya disorder lagi nggak? Mau seru ya, seru Masih ada banget. banyak Iya, seru banget. banget. Mau apa? Nah, ngomong-ngomong soal teknologi nih, kalian Iya. kan pasti selalu main medsos juga kan ya? Iya. Nah, itu kalau if you could choose between Instagram or TikTok, itu kalian milih yang mana? Kalian lebih sering pakai yang mana? Oh my god, pilihan yang susah banget ya. Instagram sama TikTok kayak udah jadi ya alasan kita buka HP untuk itu gak sih? Dua pilihan. Alasan kita buka HP buat itu gitu kan. Jadi kayak yang pertama, kalau aku sih lebih ke Instagram ya. Walaupun Instagram sih soalnya kayak kita juga bisa melihat kayak lebih ke teman-teman yang udah deket gitu lah, nggak terlalu visual banget. Kalau TikTok kan masih kayak jauh dari orang yang kita kenal gitu. Kalau Instagram kayak udah teman-teman deket gitu, jadi kita bisa tahu ke keseharian mereka tuh kayak ngapain aja, dan itu tuh menarik banget sih buat aku. Wow. Jadi Eka lebih pilih Instagram banget, oke. Kalau apa? Aku juga sama sih milih Instagram karena itu banyak teman dekat aku yang di Instagram, apalagi yang close friend itu banyak banget. Terus kalau di Instagram itu kan masih bisa scroll kayak TikTok, apalagi di Instagram juga bisa DM, kayak apa ya, bisa kenalan sama orang juga itu bisa, cuma nggak kayak TikTok. Kalau TikTok kan bener-bener random banget kan, kalau Instagram itu lebih terarah lah kayak teman-teman gitu. Ya setuju. Walaupun kadang kita juga lebih banyak buka TikTok sampai 24 per Nah, 7. ayo. Walaupun kayak apa aja ya, buka TikTok sampai kayak gak ada kehidupan, kayak gak ada apa ya, kegiatan yang lain gitu ya. Walaupun itu TikTok juga cukup menghibur banget sih buat aku. Tapi berarti kita bisa tahu ya, TikTok sama Instagram itu bisa kita ambil positif dan negatif tergantung Setuju banget. orang yang penggunanya gitu. Dan kita juga di maraknya teknologi tentunya kita juga harus berhati-hati kan sama dua medsos ini, karena benar-benar sangat berpengaruh banget ke kita. Apalagi kalau ada yang bullying atau apa itu lewat kayak ya ampun, kayak udah miris banget gak sih itu Mbak Del? Kalau in your opinion gimana sih tentang bullying dan lain-lain, cyber bullying? Oke. Bullying itu benar-benar gak etis banget ya di kehidupan. Apalagi tuh sekarang tuh banyak banget remaja yang kayak melakukan pembulian. Ya ampun, anak-anak sekolah udah bullying, kayak itu tuh bukan sekedar fisik, maksudnya apa ya, lukanya tuh gak cuma di fisik gitu, tapi sampai ke mental dan jiwanya ya, psikisnya tuh bener bisa terganggu banget. Oh iya, by the way, ngomong-ngomong soal Instagram nih, kalian kan punya close friends gitu kan, di Instagramnya banyak kan. Nah, aku nih mau tahu, kalian tuh sebelum jadi Mas Mbak itu kalian tuh kira-kira udah mengenal satu sama lain atau belum sih? Belum. Jawaban satu ya pasti itu belum. Karena pas jadi Mas Mbak itu jujur nggak tahu ya itu jadi Mbak itu siapa. Terus tiba-tiba apa kenal, harus komunikasi itu kan sulit kan. Dia itu siapa sih gitu. Kayak tiba-tiba aja jadi Mbak, tiba-tiba aja ngajak ngobrol kan. Jujur ya aku itu introvert ya, kayak apa ya, ngomong sama orang itu ragu sama takut apa ya, gak sesuai ekspektasi aku lah. Terus tiba-tiba ini sih Mbak yang di atas yang sendiri itu saya tahu dan aku jujur Masa-masanya ya, masih shock ya itu, jujur itu masih shock, kayak nggak nyangka kalau aku bisa menang, kalau aku bisa juara satu gitu. Tiba-tiba diajak ngobrol sama Eka itu kayak apa sih, aku masih nggak paham itu yang dibicarakan itu apa, kayak jujur aja nggak nyambung pembahasannya itu pada saat itu gitu. Gak nyambung. Kalau dari aku sebelumnya itu enggak, kalau kenal tuh enggak, tapi kalau tahu iya. Soalnya kan dia itu kan DA ya, ya kan DA kan? Iya. Dewan Terus- Ambalan. Iya, bener banget Dewan Ambalan. Yes. Nah, terus dia itu jaga pos. Waktu aku MPLS pas baru banget aku masuk di Esmanpa ini, dia itu jaga pos, kayaknya tuh pos yang harus cari sandi rumput gitu. Kita tuh di apa namanya tuh disuguhin dikasih ya, ya dikasih sandi rumput, terus kita harus terjemahin itu artinya apa sih ke dalam bahasa Latin gitu. Terus kan kita beregu kan, dan di satu regu aku tentunya tuh ada yang bisa tahu itu apa sandi rumput, dan itu tuh jawabannya itu pasti benar banget
tapi kita udah jawab tapi dia itu selalu nyalahin aja, kayak salah aja terus gitu, kayak ya ampun salah, padahal itu dari awal jawaban pertama kita tuh aslinya tuh udah bener, tapi sama dia dibilang salah. Terus di akhir waktu kayak waktunya mau habis, terus aku ngomong lagi jawabannya yang tadi yang pertama Masih sama gitu ya? masih sama, bener-bener sama. Sama banget, baik, sama banget, bayangin coba. Terus dia itu bilang bener gitu, ya ampun, kayak ini tuh gimana? Terus dia bilang nih, Dia bilang apa? dia tuh bilang gini, kamu itu kalah sama kelompoknya itu sampai siapa tadi, pokoknya lebih yang lain gitu, bandingin gitu. Tadi itu bisa jawab kayak detik pertama, ini lama banget jawabnya, orang dia yang salah kok malah nyalain kita gitu kan, kayak sebel banget gak sih? Padahal dia yang nyalain kan. Iya, terus dia malah nyalain balik, kayak padahal tuh kalau kita bisa jawab di detik-detik pertama tuh kita pasti dapat poin lebih gitu kan kita beruntung banget kan buat next nanti jadi regu menang gitu ya, regu pemenang gitu kan, jadi kayak Terus tapi malah dia salah. kelompok kamu ended up gimana? Jawab pertanyaan nggak? Maksudnya Maksudnya regu kalian dapat poin nggak? dapat poin nggak? dapat sih. Tapi mesti kan tipis gitu kan, poinnya nggak sebesar yang kayak tadi. Sobat guys, mau klarifikasi. Jujur itu kesalahan soal sih, pada saat itu kan aku cuma ngasih soal kan, nggak merhatiin soal sama jawabannya itu benar apa salah. Jadi jujur nggak tahu itu kalau soal sama jawabannya itu beda. Itu kan yang di akhir yang mereka jawab lagi, yang pulang itu habis aku teliti guys. Habis aku teliti ternyata benar, jujur itu malu banget sih. Salah Wow. sih. Very unique ya story behind. Jadi itu first impression kamu ke Akbar itu sebenarnya kesel gitu ya? Iya, jelas banget ya, kesel banget gitu. Enggak, kesel. Wow. By the way, karena kalian kan sebelumnya belum pernah mengenal, terus gimana cara kalian membangun komunikasi? Buat kalian kan pasti program kerjanya bareng-bareng terus. Iya. Terus gimana kalian membangun chemistry antara kalian berdua supaya bisa bekerja sama dengan baik? Yang pertama sih lebih terbuka satu sama lain ya, kayak kalau ada masalah pada saat broker itu atau teamwork itu dibicarakan, jangan cuma dipendam. Kalau mendem masalah sendiri itu nggak bakal saya bisa bikin komunikasi kita tambah erat guys. Kayak kan teamwork itu bisa mempererat komunikasi. Nah tapi kalau diri kita di teamwork itu tertutup, itu malah bikin kita kayak terkucilkan gitu. Jadi lebih terbuka satu sama lain, terus Iya sih. kayak lebih banyak ngobrol aja, ngobrol tentang broker atau hal lain. Iya, sambil cari solusi masalahnya gitu kan. Tuh. Wow. Jadi kuncinya adalah saling terbuka. Iya. Juga menurut aku misalkan ada salah satu pihak yang nggak terbuka itu sebenarnya bukan cuma buat pikiran orang itu sendiri, tapi juga rekan dia juga pasti lebih bekerja lebih apa ya istilahnya Iya, lebih ekstra. betul buat bisa bangun chemistry sendiri. Iya, bener banget sih itu, real banget. Wow, keren. Terus kira-kira sejauh ini kalian udah menghadapi tantangan apa aja selama menjadi Mas Mbak? Oke, buat tantangan ya. Kalau dari aku sendiri, tantangannya itu lebih ke adaptasi sama peran baru kita gitu. Kayak apa namanya tuh, kayak kita tuh gimana sih bawa diri kita dengan peran yang baru ini gitu kak. Kayaknya gitu, kayak misal kita bisa kayak gimana kita harus ngelakuin hal itu dengan kayak kondisi gitu lah ya. Kayak bener-bener kita tuh udah kayak lebih ke adaptasi sih sama peran yang sekarang, sambil kita juga belajar untuk menjadi lebih baik lagi dan pantas untuk peran yang sekarang ini gitu. Wow. Kalau aku sendiri sih sama ya, kayak lebih adaptasi ke peran baru kan. Ini pertama kali aku ikut seleksi, dan juga pasti Eka juga pertama kali ikut seleksi. Itu kayak apa ya, harus adaptasi dengan peran tersebut. Kita kan harus bawa branding sekolah, harus bawa citra yang bagus gitu kan, menaikkan value diri sendiri gitu. Oke, itu jujur hal yang susah ya guys. Itu harus dimulai dari diri kita sendiri, terus apa menarik orang lain, dan juga harus apa ya, memperkenalkan dengan baik gitu. Apalagi kan kita juga masih baru banget kan, kita juga belum punya pengalaman apa-apa, soalnya aku juga baru kelas 10 juga kan, jadi kayak belum tahu gitu apa sih sebenarnya ini itu apa gitu kan.
Itu Jadi sih. kalian belajar sambil berkembang. Iya, belajar sambil jalanin dulu aja deh, gitu. Karena kalian kan udah deket satu sama lain, terus kalian kira-kira mau pakai metode apa untuk mendekatkan kalian sebagai mahasiswa itu ke teman-teman kita semua, ke siswa-siswa lain, ke guru, ke warga sekolah? Oke, kalau dari aku sih lebih ke kayak metode yang santai aja, gak yang terlalu formal atau kaku, supaya kita tuh juga bisa terjalin komunikasinya gitu loh. Kayak kita bisa lebih tenang, fleksibel, atau mungkin kita kayak bisa saling sesi sharing-sharing aja biasa sambil kayak ketawa dan lebih itu kan mencairkan suasana gitu. Kalau suasana udah cair, baru kita tuh heart to heart connectionnya tuh udah bisa langsung kayak ketangkep dan kita lebih bisa menerima itu loh gitu. Jadi tuh kayak bener-bener kita tuh yang santai aja sambil jalan, sambil kita sharing-sharing atau diskusi, gak usah yang kayak formal atau yang kayak apa ya namanya, yang terlalu ketat banget tuh gak usah sih menurut aku. Biar juga siswa mereka lebih terbuka dan merasa nyaman ya, kan mereka Benar. merasa bahwa mahasiswa itu Iya. sama seperti mereka, Iya. tapi mereka mahasiswa itu adalah sama seperti mereka. Iya bener banget, kayak mereka juga lebih easy gitu lah buat menerima gitu, acceptednya itu ke mereka juga bisa lebih diterima gitu kan ya. Kalau dari kamu gimana, metodenya apa? Kalau dari aku sendiri sih, pertama itu keep smiling. Kayak kita tuh diawali harus senyum, smile ke orang-orang terdekat ataupun yang baru kita kenal itu juga gak apa-apa. Awali dari senyuman, terus bisa kenalan. Itu kayak kenalan yang biasa aja, kayak apa ya, kamu namanya siapa, terus kamu kelas apa, gitu-gitu aja, jangan yang terlalu pribadi. Nanti dia kan lama-lama itu semakin terbuka dan bisa mempererat hubungan. Jadi kalau dia terbuka sama kita kan kita jadi lebih mudah kalau ingin mencari informasi apa gitu. Iya bener banget, setuju. Wow. Do you guys have any tips kayak buat students out there yang kepengen jadi kayak kalian gitu, yang Karena mereka keren banget ya. mereka tuh keren banget, oh my god. Kalau dari aku sih ya, mungkin kita lebih ke apa ya, berani dulu aja, brave dulu, berani untuk I try something new gitu, mencoba hal baru dulu aja, jangan overthinking. Walaupun aku suka overthinking itu berat banget sih, sama kayak gini aja udah. Yang penting itu berani aja dulu, berani tampil, berani juga di sini itu juga kita bisa sambil nggak langsung harus yang dituntut sempurna dan semua bisa gitu kan ya. Kita juga di sini juga sambil belajar, soalnya kita juga jauh dari kata perfect gitu kan, nggak yang super perfect itu, kita juga di sini masih belajar banyak banget. Kalau dari kamu? Kalau aku sendiri lebih ke be yourself, be brave and be involved. Don't scared to be fail, karena kegagalan itu bukan akhir dari perjalanan guys. Ingat, ini harus dicamkan dalam hati ya, kegagalan itu bukan akhir dari perjalanan, tapi kegagalan bisa membawa kita ke tujuan yang lebih besar. Mending kita coba dulu aja ya kan, daripada nyesel nggak coba gitu. Betul. Wow. Karena manusia itu gak ada yang sempurna guys, jadi kita harus still learning and be grow to be better. Karena dari proses itulah kita bisa sambil berkembang juga gitu kan. Gak yang harus instan, tapi kita juga untuk semuanya itu kayak butuh proses gak sih? Betul, Ya, karena betul, guru betul. terbaik adalah Pengalaman. By the way, what do you have to prepare for sebelum seleksi itu, apa aja yang harus kalian prepare gitu kira-kira? Pertama, yang pasti itu mental sih. Kayak kan seleksi itu ada 3 seleksi ya guys. Jadi seleksi pertama itu kayak pidato, seleksi kedua itu dikasih pertanyaan. Nah, yang ketiga ini loh guys. Jadi menggunakan 3 bahasa, dikasih 3 pertanyaan, dan masing-masing pertanyaan itu dikasih waktu buat menjawab gitu. Jadi pada saat bahasa Inggris itu harus prepare benar baik ya, kayak kita harus belajar bahasa Inggris terlebih dahulu. Kan kalau misal bahasa Jawa itu kayak udah digunakan sehari-hari ya, jadi lebih santai lah daripada bahasa Inggris yang menurut aku sendiri itu kayak bahasa wajib tapi aku yang nggak bisa gitu, padahal aku suka lagi Inggris guys. Jadi harus mempersiapkan diri sendiri, itu berawal dari mental, terus belajar kayak apa yang harus dihadapi gitu, kayak misal ada ujian dadakan gitu kan harus belajar. Oke. Kalau dari aku sih persiapannya, kalau dari aku mendadak sih, soalnya aku juga pas itu tuh masih kayak bikin properti drama gitu, soalnya aku juga ikut apa itu jadi tim properti juga di kelas aku, drama tuh, jadi kayak iya pas sarjana itu loh. Jadi kayak belum maksimal banget buat di Mas Mbak ini loh, kayak apa ya, awalnya tuh kayak
mendadak lah pokoknya tuh kayak terus masih dibagi waktu ke properti gitu. Terus aku juga coba-coba selesaiin dulu bikin pidato sama partner aku, diskusi terus baru bikin visi misi. Nah dan dari situ juga aku tersadar kayak usaha itu nggak apa namanya tuh nggak yang selalu lama, apa ya, prepare-nya tuh lama atau nggak itu nggak yang prepare lama gitu, tapi siapa yang mau berani maju buat tampil dan bisa self confident gitu sih. Tuh. Terus berani mencoba ya guys, jangan takut. Ya. Kalau Bentar. Kalau menyimpulkan dari Eka bilang tadi, dia lebih memilih persiapan mendadak. Maksudnya mungkin kalau diberi waktu untuk persiapan, dia juga bakal milih itu sih. iya. Tapi aku jadi keingat pertanyaan di Saudet. Kira-kira kalian tipe orang yang apa ya? Kalian misalkan kalian diberi tugas, kalian itu siap-siapnya jauh-jauh hari setelah tugas itu dikasih, atau kalian tipe orang yang Mepet deadline. Betul. Oke, kalau dari aku sih mepet deadline ya. Soalnya ya sebenarnya tuh kalau di apa namanya, kalau di jauh-jauh hari kita juga bakalan lebih bagus, tapi nggak tahu orangnya tuh suka apa gitu jauh-jauh hari itu. Mesti kayak kerjanya tuh mepet deadline gitu. Kayak nggak tahu juga kenapa gitu, dan harus kayak sistem kebut semalam gitu sih kayak. Iya. Karena pasti padahal itu kayak negatif banget gak sih kalau di bener-bener di kayak diimplementasikan itu secara ideal kayak gitu ya. Iya, secara ideal gitu. Kalau dari kamu? Kalau aku sendiri tergantung tugasnya ya guys, kayak kalau tugasnya bisa dikerjain mepet itu mending mepet sih, kayak tugas katakan kayak mencatat itu kan nggak bisa mepet ya, itu harus dari jauh-jauh hari. Jadi kalau tugas mencatat atau apa itu mending dari jauh-jauh hari. Kalau soal tugas cuma ngerjain itu mepet bisa sih. Kalau aku netral, tim netral, bisa Wah. mepet, bisa jauh-jauh hari. Wah, kayaknya bisa dua-dua gitu. Jadi netral, mepet. Kalau Vida, Kalau aku mepet sih. Mepet, itu Iya, kayak mepet. sebenarnya entah kenapa kalau kita ngerjain tugas secara dengan mepet, itu kayaknya kita lebih kayak dikejar gitu, lebih kayak berusaha apa ya, sekarang Yes. kalau dari jauh-jauhnya kayak sepele banget gak sih, sampai akhirnya juga di deadline itu gak selesai gitu, gak tahu juga akhir-akhirnya kenapa. kita juga bakal ngerjainnya di waktu mepet. Iya, bener banget setuju. Padahal niatnya tuh udah dari awal, dari kemarin malah. Tapi kayak yang kemarin sepele banget, terus yang selesai itu deadline itu sih. Tapi emang iya sih, kalau mepet itu kayak inspirasi langsung muncul di Oh sini. iya banget sih, bener kayak kita udah Jujur, dikejar-kejar, udah dikejar-kejar gitu ya, udah kayak cuma teling. Ya, mungkin seluruh tubuh kita juga merespon, ayo cepet. Oh iya, real banget. Dari kalian ini kan orang yang amazing banget Kak. Kayak wah gitu. Aku tuh penasaran ya, kalian itu kayak punya nggak sih, do you have any role model gitu, kayak aktor atau apa gitu, punya nggak? Kira-kira siapa dan kenapa kalian bisa membuat mereka sebagai role model? Oke, kalau dari aku sih role modelnya kayak apa ya? Kalau aku dari aku sih kayak ibuku sendiri aja gitu lah. Shit kan. Kayak dia itu selalu strong gitu, always puts others gitu. Dari beliau aku juga kayak belajar gimana cara bersikap sabar, tanggung jawab dengan peran itu, dan juga bahkan kayak apa ya, itu rendah hati gitu harusnya ya. Dan juga kadang itu role model itu bisa siapa aja ya, bahkan kayak teman-teman kita sendiri itu bisa jadi role model kita, kayak dari semangatnya mereka, dari antusiasnya mereka, itu bikin kita tuh kayak wow, amazing, punya semangat kayak gitu. Ini tuh benar-benar menginspirasi aku banget buat jadi orang yang selalu semangat dan ceria dalam menghadapi hal apapun. Wow. Kalau aku sendiri, pertama ya pasti itulah orang tua ya, kayak dari ibuku kayak itu semangat dan kasih sayang, dari ayah itu lebih ke semangat dan kerja keras gitu. Jadi role model itu jujur bisa siapa saja, bisa teman sendiri. Misal Eka itu jujur semangat ya guys. Beda jauh sama aku. Kalau aku kan kalau lebih ke introvert, jadi lebih tertutup itulah orangnya. Kalau Eka itu lebih ke apa ya, terbuka sama orang, lebih gampang ngobrol sama orang, jadi bisa dijadi role model juga kayak dia. Kasih lo. Wow. Shout out to all parents in the world. Kalian tahu MBTI gak guys? Apa? Iya tahu. Itu kayak tipe apa?
personality. Oh, iya. Soalnya kayaknya kita bisa lihat juga ya dari mereka itu, kayaknya kita bisa menebak gitu. Yes. Kira-kira kalian punya harapan nggak buat Semanpa in the future? Kira-kira kalian pengennya Semanpa itu seperti apa? By the way, what was your parents' reaction when they found out that you were chosen as the Mas Enda Semanpa? Pasti bangga sih, karena apa ya, itu kan salah satu pencapaianku juga, pencapaian salah satu yang terbesar ya dari SMA ini. Dan juga kayaknya mereka juga shock sih, gak nyangka aku bisa menang. Kayak aku kan orangnya itu malasan, itu yang pertama. Yang kedua, aku takut mencoba, itu dulu ya guys, jangan dicontoh. Aku dulu takut mencoba, takut gagal, takut salah. Yang pasti tuh satu, nggak mau jadi pusat perhatian, itu aja. Jadi kayak orang tua itu tahu aku menang jadi Mas Mbak itu pertama bangga, yang kedua itu shock berat sih kayaknya. Kalau dari aku sih pastinya juga kaget kan, gak nyangka juga bisa menang gitu kan. Terus kayak ini juga pencapaian aku pertama kali gitu ya di Semanpa gitu. Jadi kayak aku sangat very grateful banget. Kayak mereka juga bersyukur banget sama ini semua gitu. Jadi kan itu juga kayak menjadi apa ya, my best gift on my birthday gitu loh. Wow. Itu sih. Ngomong selain mesti kan orang tua kalian juga support kalian kan mulai dari awal sampai sekarang ini. Benar sekarang banget. kalian udah jadi Mas Mbak. Iya. Ada hal lain yang memotivasi kalian? Atau hal yang support gitu ya selain udah sekian support. Oke, siapa yang support? Kalau orang tua kan pasti support kalian dari awal Iya, dari, pasti iya. proses seleksi sampai sekarang kalian jadi Mas Mbak. Kira-kira ada nggak sih orang terdekat kalian yang support juga, yang terus mendukung kalian sampai saat ini? Itu ada dong, dari teman dekat, entah itu dari yang luar sekolah atau di dalam sekolah itu pasti ada ya guys. Nggak cuma saat itu, banyak yang mendukung kayak ayolah kamu bisa, you're now gitu. Dan itu kata mereka itu ada satu hal itu yang manusia itu nggak ada yang sempurna, jadi harus berani mencoba, jangan takut gagal. You're now gitu. Jadi aku cobalah ikut Mas Mbak ini dan ternyata I'm win. Wow. Kalau dari Kak ada nggak? Iya, tentunya ada banget. Teman-teman kelas aku tuh yang bener-bener super, paling excited, paling heboh gitu kan. Aku tuh kayak rasa ya ampun seneng banget bisa kenal sama mereka. Kayak mereka yang bantuin aku make up, dari style baju itu kayak ya ampun dibantuin make up itu kan bener-bener aku gak bisa make up kan. Jadi kayak dibantuin itu tuh bener-bener aku bersyukur banget sih punya mereka yang selalu excited gitu dalam setiap hal gitu. Dan aku tuh bener-bener bersyukur banget bisa kenal sama mereka gitu. Wow. Dan itu tuh ngebuat aku tuh jadi kayak rasa tambah semangat banget gitu. Jadi kayak mengurangi deg-degan gitu pas tampil gitu. Betul. Kayak ada yang support gitu. Semua orang emang butuh support yang Iya kan, yang benar-benar banget. Iya, benar banget. Setuju banget. Setuju kalau itu. tapi Kayak oke, jadi kayak kita tuh jadi merasa feel safe and kayak dikasih sayang banget, diperhatikan dan selalu disupport, itu kayak sweet banget. tapi kalian mesti pernah merasa capek kan kayak gitu. Iya. Tapi yang di sini aku mau tanya, kira-kira waktu kalian ngerasa capek atau kalian merasa down itu kalian biasanya ngapain buat recharge energi kalian, terus buat apa ya, buat memulai suatu aktivitas baru yang enggak membuat kalian down lagi? Iya. Kalau aku sih me time ya, bisa
aku sih me time ya, kayak lebih ke healing, entah itu sendiri kan, diri sendiri, pergi kemana gitu, ataupun cuma sekedar muter-muter pakai motor itu atau gimana, itu me time. Kadang kalau lagi nggak mau keluar itu lebih ke baca novel, kalau kayak dengerin musik gitu. Setuju banget sih, me time ya, soalnya bener-bener me time itu kita tuh udah bener-bener lepas dan bener-bener dapat suasana dan udara yang baru gitu. Jadi itu kita tuh udah kayak rasanya itu kayak udah apa ya, istirahatnya itu bener-bener udah kayak cukup gitu kan ya. Terus kita untuk melihat sesuatu yang lebih indah gitu akan membuat energi kita itu balik lagi gitu kan. Benar banget. Terus kayak kalau misalnya di rumah kita udahin dulu aja, kita cukup tenang kayak sambil dengerin musik, dengerin lagu yang bikin kita gak ngerasa capek gitu kan, udah kayak ya itu adalah suatu kenyamanan gitu ya. Itu udah kayak self ribet tapi nggak yang ribet gitu gak sih? What activities that you love the most? Kayak hobi apa yang paling kalian suka gitu? Kalian tuh ngapain gitu di free time kalian? Boleh tahu nggak? Kalau aku ya ada dua, yang pertama baca novel, yang kedua dengerin musik. Itu dua hal yang paling aku suka sejauh ini ya. Nggak tahu kalau kedepannya ada perubahan apa enggak, tapi kalau sejauh ini aku paling suka itu baca novel sama dengerin musik. Soalnya kalau dengerin musik itu kayak kan ada kalau musik yang bikin vibes itu tambah apa ya, tambah happy, ataupun bisa juga yang merubah mood gitu kan. Iya, betul banget, merubah mood. Kalau yang novel itu lebih ke arah kita membawa kita ke dunia novel itu sendiri, jadi melupakan dunia kita yang saat inilah, melupakan kenyataan dan terjun ke dalam mimpi gitu. Kalau Wih, mendalam banget ya. Kalau favorit musiknya apa? favorit musik lebih ke arah lagu Inggris sih, tapi nggak melulu Inggris. Jadi ada kayak kalau band itu lebih ke Hindia, Nadine Amiza, terus Pepi, bisa juga Kunto Aji. Wow. Kalau yang Inggris itu lebih ke One Direction, terus ada Coldplay, ada itu Secret After Sex. Iya. Bagus ya sayangnya. Kalau Eka ada nggak itu? Kalau aku sih apa ya? Kalau aku tuh sebenarnya tuh apa namanya, suka banget puisi gitu dan suka nyanyi, tapi walaupun suara aku tuh jelek gitu kan. Mau nyanyi nggak? Nggak mau. Suka nyanyi aja gitu. Mbak Fidel itu yang bagus banget kalau nyanyi. Betul. Ya nggak sih? Iya. Ya ampun, keren banget. Wow. Udah juga silakan rencana. Oh iya, Mbak Fidel juara di Sejana. Congrats ya. Bagus banget tuh itu. Terima kasih. Kalau Aina ada hobi? Aku Apa Mbak Ina? hobi aku nonton film atau drama-drama gitu sih. Apa sih yang paling favorit itu kira-kira? Kayak yang paling benar-benar Mbak Ina suka, kayak itu benar-benar kayak harus lanjut gitu, kayak benar-benar bikin penasaran gitu. Jadi sebenarnya banyak ya, tapi akhir-akhir ini aku lagi suka nonton drama-drama Korea. Oh, drakor banget ya berarti Terus Mbak Ina. ada banyak banget yang baru kan akhir ini. Oh. Terus ceritanya juga bagus. Rekomendasi apa? Kalau rekomendasi belum ada. Oh. Soalnya masih aku belum bisa nentuin yang paling bagus mana gitu. Kalau kalian misalkan kalian nih dikasih kesempatan buat ngulang satu hari dalam hidup kalian, kira-kira mau hari apa? Maksudnya kayak apa ya? Mungkin ada sesuatu yang mau kalian ubah, atau mungkin itu dikenang aja gitu. Dikenal apa ya? Atau mungkin itu waktu hari spesial itu untuk kalian jadi Mas Mbak itu Oh, nggak sih? iya banget, bener. After seleksi ya, Iya. apalagi itu after seleksi kayak bener-bener, ya ampun, kayak bener-bener ngerasa gimana ya, kayak seneng banget rasanya tuh, bener-bener kayak kerasa banget lah gitu, kayak sampai terharu gitu, kayak tapi aku gak bisa terharu kayak gimana ya, kayak bener-bener susah diungkapin, Iya. tapi aku seneng banget itu tuh bener-bener kayak ngerasa bener-bener adalah kayak Perasaan baru gitu. iya, perasaan baru banget, kayak seneng banget lah, susah diungkapin, makanya aku seneng banget waktu itu. Iya, Wow. bener banget sih Mbak Ina. Kalau dari kamu? Kalau aku sendiri apa tadi hari yang Iya, kayak yang spesial. Atau mungkin itu bagus tapi kamu pengen ngenang gitu sampai sekarang kamu masih ingat. Kalau aku apa ya, lebih ke arah SD sih. SD, kenapa SD? Kok SD kok? SD itu beda, kayak dulu aku pas SD itu masih
pola pikirnya itu sangat beda jauh dari sekarang ya. Betul banget sih. Kan Iya. dulu SD masih anak-anak. Iya. Iya kan belum ke sesi yang remaja kita gitu. itu cuma kalau dulu SD itu pas kelas berapa kelas 5 aku cuma suka sama gurunya aja sih. Kalau gurunya itu kan dulu suka matematika dan Iya. dulu pada saat itu juga aku lagi suka-sukanya sama MTK. Sampai sekarang SNMPK. 50-50. Oh, 50-50. Sekarang 50-50. Soalnya matematika sekarang udah bukan angka-angka ya. Iya. Banyak hurufnya ya Betul. sekarang. Berarti di kelas 11 ini gimana sih matematikanya bisa sedikit itu buat aku? Aduh, sebenarnya sedikit kayaknya nggak cukup. Enggak cukup Banyak. sedikit banyak sih. Oke. Oh iya, karena kita udah nanya banyak banget, tapi kita masih mau nanya lagi. Oke. Namanya Dengan this or that lagi. Oh iya sih. Yeay. Terus apa, Bain? Mau konteks this or that yang kayak apa nih? Yang kayak personal kalian atau kira-kira tentang apa ya? Kalian di sekolah gitu. Apa aja deh? Di sekolah. Apa nih? Pilihannya apa? Gimana kalau aku tanya kalian itu tipe orang yang yaper atau listener? Kayaknya udah kelihatan ya sebenarnya. Coba tebak, kalau aku apa? Ya pernah sih. Ya banget, kenapa ya? Setuju ketik satu. Ya bersih, iya kalau aku ya bersih. Tapi itu juga kayak tergantung sama siapa gitu kan. Kayak benar kalau sih. kita belum yang kenal banget, gak mungkin server ini kan. Gitu. Jadi kalau atau kita mesti kayak ketemu sama orang baru, kita tetap jadi listener nggak sih? Kayak bener-bener belum yang kenal banget, tetap kita nggak bakalan server ini gitu. Iya. Kalau aku sendiri lebih ke listener sih. Oh. Soalnya kalau jadi yaper itu kan harus banyak topik ya, sedangkan aku suka kehilangan topik, jadi mending jadi listener. Pendengar gitu ya, pendengar yang baik banget. Insya Allah iya. Amin deh. Wow, ternyata yang jadi Mas Mbak itu nggak harus semuanya, dua-duanya itu yaper ataupun listener. Ini buktinya mereka yaper dan listener saling melengkapi. Wuh. Nah, kan biasanya nih judges di seleksi Mas Mbak itu kan adalah Mas Mbak tahun sebelumnya. Iya. Nah, misalkan kalian adalah the next judges waktu selection, itu what the thing that you would focus the most waktu jadi juri? Oke, kalau dari aku sih yang pertama itu adalah mungkin keberanian dulu ya buat tampil. Dan juga kan yang pertama itu berani dulu kan. Dan yang kedua itu punya self confidence yang bagus. Kemudian yang ketiga itu mungkin kemampuan komunikasi juga yang baik dan kolaborasi antara satu dengan yang lainnya gitu. Dan juga berani tanggung jawab ambil resiko setelah nanti terpilih gitu, dari aku sih gitu. Dan mungkin juga ketulusan hati dan niat untuk berbuat baik gitu sih. Kalau dari aku sih lebih ke attitude ya. Semua itu berawal dari kelakuan diri kita sendiri. Jadi semakin baik attitude, terus semakin memungkinkan untuk terpilih gitu aja. Wow. Terus kira-kira ada apa ya, special tips ataupun ada specific things yang harus next Mas Mbak siapkan? Berani mencoba jangan gagal. Itu sangat penting dan itu yang harus dicamkan untuk semua perlombaan. Itu harus berani mencoba jangan takut gagal, karena ya itu guys, kalau gagal itu bukanlah akhir dari perjuangan. Kegagalan adalah pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita mendapatkan tujuan yang lebih baik. Wow, so that's all sharing-sharing kita bersama Mas Mbak. First of all, big love and appreciation buat Mas Mbak Semanpa yang udah sharing insight seru dan vibes positif banget di podcast episode kali ini. Kita nggak cuma sharing-sharing lucu-lucuan aja, tapi kita juga ngobrol tentang Mas Mbak dan juga perspektif mereka mengenai Semanpa. Nah, and of course, massive thanks juga buat semua yang udah bantuin podcast ini di balik layar, mulai dari kru sampai editor yang mengerjakan semua detail dengan luar biasa solid. Terus Nggak ketinggalan juga once again our sponsor Konveksi Mandiri, Amaya Scarf dan Gilza Education. Thank you for supporting us
Thank you for supporting our creative youth project like this one. We appreciate you. Don't forget to subscribe, share, and stay tuned for the next episode karena masih banyak lagi yang bakal kita bahas di sini. Benar banget. This has been Fidela and Aina, signing out. See you in the next one. Stay